Sahabat tani, inilah keseharian saya di sela-sela di waktu tidak bekerja pada orang. Inilah yang saya lakukan, memonitor, yaitu ini aktivasi Super Plant Growth Promoting Rhizobacteria yang ini masuki hari yang ketiga. Ini sudah muncul buih-buih dan gelembung-gelembung, artinya ini bakteri bisa berkembang dengan baik, karena bakteri yang akan saya gunakan untuk dekomposer pupuk organik padat, yaitu kohe kambing. Jadi ini yang sudah jadinya nih, yang paling bagus itu 5 hari, jadi dia siap tempur. Jadi kalau masih dorman atau tidur itu kurang kerjanya, itu kurang cepat. Nah, jadi ini sumbernya, ini perakaran bambu. Tapi uniknya ini, walaupun dia akar, saya taruh di dalam botol ini masih hidup ini. Nah, padahal padahal kedap udara ini saya tutup rapat, tapi masih luar biasa. Inilah tumbuhan yang luar biasa. Nah, dekomposer yang sudah terbukti. Ini mengamati, karena pekerjaan saya adalah mengamati, melakukan, dan apa yang terjadi di tanaman. Jadi yang ditong-tong ini oren kambing ini fermentasi dengan organik yang memang sudah terbukti. Kemudian ini asam amino, yang sudah jadi. Ini asam amino, dan memang sudah sering kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang stres, yaitu pupuk pengganti di musim penghujan. Ini sangat bagus. Ini kapan-kapan kalau ada waktu saya buatkan cara yang benar dalam pembuatan asam amino. Nah, ini proses dekomposer urin kambing menggunakan bahan organiknya seperti ini. Ini saya buatkan tanggal kode produksi. Nah, jadi ada tanggal ini, minimal ini 60 hari. Jadi kalau di sini sudah tidak mengeluarkan gelembung-gelembung, ini sudah 60 hari positif, sudah bisa digunakan untuk tanaman cabai dan tomat. Semua ada tanggalnya, jadi tidak akan keliru. Jadi selalu mengadakan percobaan, dicoba penelitian mana yang terbaik. Dan ini akan saya lakukan, akan saya monitor terus-menerus, agar supaya ilmu ini bisa berkembang. Karena kuncinya apa? Kalau kita hanya ingin pinter, kita harus belajar mendengarkan. Tapi kalau kita mau tumbuh,
kita harus berani mencoba. Ini contoh-contoh ini penyemaian yang gagal tanpa sinar matahari. Nah, ini di musim penghujan, padahal usia sudah hampir 1 bulan ini masih begini. Ini kalau di normal ini paling enggak 1 bulan itu sudah siap tanam. Tapi yang paling bagus itu ya 35 harian lah. Kemudian seperti ini juga ini, karena uji coba itu tidak harus 1-2 biji tapi banyak, jadi mana yang terbaik. Nah, ini juga selalu melakukan perobosan karena kita mau berkembang. Kemudian itu lagi ini adalah sisa-sisa bekas makanan. Ada kulit-kulit nanas, ada kulit pisang, kulit telur, tulang. Nah, kita kasih ini Super Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Kemudian kita kasih ini air cucian beras agar supaya ini menjadi pupuk yang siap digunakan nantinya ini. Karena peralatan kita masih minim ya, seharusnya itu digiling itu yang paling bagus itu. Tapi tidak apa-apa, ini langsung diambil airnya dan digunakan. Ya minimal dosis seperti yang lain, taruhlah 1:10. Jadi kalau ini diambil 1 liternya, nanti airnya 10 liter minimal itu ya. Terus kita kocorkan ke tanaman paling enggak 200 ml. Setelah kita campur dengan air tadi, baru kita gunakan ketika tanaman sudah berbuah ini. Untuk masa generatif, di waktu berbuah berbunga itu kita gunakan yang seperti ini. Jadi tidak usah beli pupuk mahal-mahal itu kalau memang tidak ada duit itu. Gunakan apa adanya dan manfaatkan yang ada. Kiranya cukup sekian. Salam hebat luar biasa.